Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di wilayah Kota Surabaya tahun 2021-2022. Kali ini kita akan sajikan informasi berkenaan dengan panduan pendaftaran jalur afirmasi ya. Nanti meliputi afirmasi untuk mitra warga dan afirmasi untuk disabilitas ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu untuk mantap mengikuti PPDB di SMP Negeri wilayah Kota Surabaya. Silahkan disimak. Sekarang di browser kalian, misalkan di sini di Google Chrome, silahkan diklik ya. Kemudian tekan ketik PPDB SMP Negeri Surabaya. Nah, ini sudah muncul yang atas ya. Silahkan enter. Kemudian nanti pilih portal yang ada paling atas ini, PPDB SMP Surabaya 2021. Oke, nah sekarang kita akan diarahkan di laman PPDB Surabaya 2021. Kita akan ulas berkenaan dengan panduan PPDB, khususnya pada panduan pendaftaran jalur afirmasi ya. Ada dua jalur afirmasi di sini, yaitu panduan jalur afirmasi mitra warga dan panduan jalur afirmasi untuk inklusi ya. Oke, kita mulai dari panduan jalur afirmasi mitra warga ya. Jadi bagi kalian yang nanti memilih di jalur afirmasi mitra warga, maka yang pertama, penerimaan calon peserta didik baru jalur afirmasi kategori mitra warga SMP Negeri dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi pelaksanaan pendaftarannya secara online ya. Yang kedua, calon peserta didik baru jalur afirmasi kategori mitra warga dapat mendaftar pada SMP Negeri terdekat berdasarkan alamat pada KK yang sudah terverifikasi secara online. Jadi langkah pertama melakukan proses verifikasi nanti ya KK yang dimiliki. Yang ketiga, PPDB melalui jalur afirmasi kategori mitra warga diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR. Ini catatan khususnya ya. Jadi yang bisa mengambil jalur afirmasi kategori mitra warga adalah masyarakat berpenghasilan rendah ya. Kemudian yang keempat, seleksi calon peserta didik baru berdasarkan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal ya. Jadi nanti untuk seleksinya didasarkan pada jarak ya. Semakin dekat maka semakin diprioritaskan. Terakhir, apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka seleksi berdasarkan usia paling tinggi calon peserta didik baru. Dan jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu pendaftaran. Jadi kalau jaraknya sama, rumah atau tempat tinggal ke sekolah, kemudian yang dipakai kriteria adalah usia. Kalau masih sama, menggunakan waktu pendaftaran ya. Oke. Yang kedua adalah untuk jalur afirmasi inklusi ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pendaftaran calon peserta didik baru jalur afirmasi kategori inklusi itu harus disertai dengan surat dari psikolog yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru tersebut merupakan penyandang disabilitas ya. Jadi perlu untuk disertai surat dari psikolog yang menyatakan calon peserta didik baru merupakan penyandang disabilitas. Kemudian penerimaan calon peserta didik baru jalur afirmasi kategori inklusi itu dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan pendaftaran calon peserta didik baru jalur afirmasi kategori inklusi sesuai dengan penempatan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi berdasarkan data alamat tempat tinggal calon peserta didik baru. Jadi nanti pendaftarannya sudah jelas ya, ditempatkan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ya. Oke, mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa, ulasan sederhana ini bisa membantu
untuk bisa lebih memahami proses atau panduan dalam mendaftar di SMP Negeri di Kota Surabaya. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.